Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak masuk dalam doa teduh. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ke 7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Minggu ini kita sudah memasuki minggu yang kelima dari Minggu Prapaskah. Melalui panggilan ibadah kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk merefleksi atau merenungkan betapa besar kasih Allah akan kita manusia, sehingga sebelum dunia ini diciptakan, Allah Bapa sudah merancangkan penebusan bagi kita, umat manusia, dan untuk mempersatukan kita dengan Kristus Yesus melalui darah pengorbanannya di atas kayu salib. Minggu yang akan datang kita sudah memasuki Minggu Palma, yaitu minggu di mana kita kenal sebagai Minggu Sengsara. Umat Kristen diajak untuk mengenang kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia disiksa mati di atas kayu salib. Jadi keselamatan yang kita telah terima dengan cuma-cuma ini telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Mari kita aminkan apa yang kita dengar pada pagi hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Allah, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada telah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lama. Ayat kedua. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah yang tertua dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lama. Ayat ketiga.
dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawan, tiap orang penulisnya tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sehingga sejak dunia ini diciptakan Tuhan, Engkau telah merancangkan penebusan bagi kami dengan menjadikan anak-Mu Tuhan, pengorbanan untuk keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya melalui pengorbanan ini Tuhan, kami selalu diingatkan kembali Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga sanggup Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengantarkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan ke tempat ini, untuk bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, usirlah segala kuasa jahat Tuhan yang ingin menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hati yang tenang. Dengan hati yang tenang Tuhan, kami bisa duduk di sini Tuhan, beribadah untuk memuji dan memuliakan Engkau dan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan melalui Ibu Mariani Tuhan bisa masuk dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat, dipersilakan untuk duduk. Bacaan bersama diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Kita akan membacakan bersama-sama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah berkumpullah mereka, dan dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum apakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Di Calvary, di atas bukit Golgota, Tuhan Yesus menderita, dipaku, disalib, bahkan mati untuk menebus kita yang dikasihinya. Mari kita nyanyikan lagu 120, KPPK nomor 125, Penebus Kasih.
di pagi sedih di Kalvari, Yesus berjalan seorang diri, mati di salib, ia rela, dosa manusia ditanggungnya. Penebus kasih Tuhan yang mulia, ku jumpa Dia di salib terpaku, tetap memohon membela kita, mati di salib menebusku. Ayat kedua, pada saatnya Ia meminta dosa mereka, ampunilah. Ia menderita tetap setia, teramat besar kasih Tuhan. Penebus kasih Tuhan yang mulia, ku jumpa Dia di salib terpaku, tetap memohon bela kita, salib di salib menebus. Ayat ketiga, mari kita bangkit berdiri. Juru selamatku, ku cinta Dia, yang mendengarkan suaraku. Ku mau tuturkan anugerahnya dan memuji Dia selamanya. Penebus kasih Tuhan yang mulia, ku jumpa Dia di salib terpaku, tetap memohon bela kita, mati di salib menebusku. Jemaat, bersama-sama dengan gereja dari segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang sudah tertera di dalam PowerPoint. Kita akan membacakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk membawakan doa-doa syafaat Tuhan untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami hendak mendoakan untuk para senior di gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka satu persatu Tuhan. Kami teringat akan Oma Ana Tuhan yang sudah lanjut usia, dan juga Tante Lin yang ingatannya kurang begitu baik Tuhan, dan juga Tante Mariani, Tante Ngo, Tante Sucien, Tante Henny, Tante Yuliana, Om Liu Tuhan, Om Awi, Om John, atau Om Johan, Pak Daniel, dan juga Pendeta Hengki Tuhan. Kami mau menyerahkan semua para senior kami Tuhan di dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau menyertai mereka satu persatu Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Pakailah, jamahlah mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Tuhan, Kau pakai keluarga mereka untuk bisa take care of mereka Tuhan di masa tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan para senior kami ke dalam tangan Kau.
Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang hamil Tuhan. Kami teringat akan Tiffany Iskandar, dari Stella, dan mungkin ada yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka satu persatu Tuhan di dalam tangan Kau. Tuhan, Kau lindungi bayi yang ada di dalam kandungan mereka Tuhan, sehingga pada waktunya mereka boleh melahirkan seorang bayi yang sehat Tuhan, yang lucu, yang sangat menyenangkan orang tua ini Tuhan, sehingga mereka bisa mendidik anak ini Tuhan dengan baik, dan supaya mereka bisa tumbuh dewasa Tuhan, kelak nantinya boleh menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan para ibu-ibu yang sedang hamil Tuhan ke dalam tangan Kau. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang studi Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Kau. Mungkin mereka dalam masa spring break atau sedang midterm dan lain sebagainya Tuhan. Kau sertai mereka satu persatu. Kau pakai mereka dalam pergaulan mereka Tuhan, supaya mereka bisa bergaul dengan baik Tuhan. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya bisa membagi waktu mereka dengan baik, melalui studi mereka, melalui pelayanan mereka, melalui pergaulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan adik-adik kami yang sedang studi Tuhan ke dalam tangan Kau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di gereja ini Tuhan. Kami teringat akan persekutuan doa Rabu malam, persekutuan pemuda, persekutuan wilayah atau kelompok belajar Alkitab Tuhan, persekutuan pelayanan latihan musik, kur, paduan suara dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri mau menyertai segala pelayanan-pelayanan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami hanya melayani Engkau Tuhan, bukan untuk kami sendiri. Kiranya nama-Mu boleh dipermuliakan melalui pelayanan kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program-program gereja kami Tuhan, yang akan datang ini, seperti acara kebaktian Jumat Agung, acara kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga acara trip misi ke Kupang dan Pulau Alor Tuhan. Kami mau menyerahkan pelayanan-pelayanan kami ini Tuhan ke dalam tangan Kau. Kiranya Engkau sendiri yang mau memakai program-program ini Tuhan, supaya bisa membawakan berkat Tuhan bagi orang-orang yang kami layani maupun kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami teringat akan bangsa negara Indonesia, di mana kami, sebagian dari kami mungkin dibesarkan atau dilahirkan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan Kau. Tuhan, terima kasih atas pemilu yang sudah berjalan cukup lancar Tuhan, meskipun dengan beberapa isu Tuhan atas kecurangan dan lain sebagainya. Tapi in general Tuhan, pemilu sudah berjalan dengan baik Tuhan, dan Engkau telah memilih seorang presiden Tuhan yang akan memimpin negara Indonesia untuk masa 5 tahun mendatang Tuhan. Kiranya Engkau mau memakai presiden yang baru ini Tuhan, yang akan segera disahkan Tuhan dalam mungkin minggu-minggu yang akan datang ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara Indonesia, pembangunannya, kesejahteraannya Tuhan ke dalam tangan Kau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Amerika Serikat di mana kami tinggal Tuhan. Kami teringat akan Presiden Joe Biden beserta kabinetnya Tuhan. Kau sertai dia Tuhan dalam masa pemimpinannya ini Tuhan. Kiranya Kau berikan dia hikmat dan kebijaksanaan supaya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat Tuhan dalam menangani masalah ekonomi, masalah krisis migran di perbatasan Tuhan, masalah keamanan dalam negeri maupun dunia secara global Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk pemilu di bulan November yang akan datang Tuhan. Kiranya semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan calon-calon presiden kami Tuhan ke dalam tangan Kau. Kiranya Engkau memilih seorang presiden yang sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan, sehingga bisa membawa negara Amerika Serikat lebih baik lagi di masa yang akan datang Tuhan. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk situasi dunia pada saat ini Tuhan. Kami teringat akan kemelut yang terus terjadi di Rusia dan Ukraina Tuhan, yang tidak kunjung padam ini Tuhan. Kami menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Kau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi Tuhan, tapi kami hanya mau menyerahkannya ke dalam tangan Kau saja. Kiranya
kehendak-Mu terjadi di sana Tuhan. Demikian pula peperangan antara Israel dan Palestina Tuhan, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan segala kejadian-kejadian, baik itu bencana alam dan lain sebagainya yang terjadi sekeliling kami Tuhan, ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau mau menilik orang-orang yang terkena bencana alam ini Tuhan, dan juga Engkau pakai badan-badan sosial maupun pemerintah setempat Tuhan untuk bisa menangani masalah-masalah ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kami Tuhan, terutama kami teringat akan gereja kami yang di pantai barat, gereja-gereja kami yang di pantai barat ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Pendeta Stephen Hosea, Pendeta Ong, Pendeta Hengki Cahyadi ke dalam tangan Engkau Tuhan, dalam mengembalakan gereja-Mu di San Francisco Tuhan. Tuhan, kami serahkan Pendeta Kristianto, Pendeta Emil Cheng, Pendeta Steve Lee ke dalam tangan Engkau, di mana Engkau pakai mereka Tuhan di Los Angeles. Tuhan juga pakai Pendeta Calvin Budiman yang di San Diego Tuhan. Kau pakai Pendeta Farm yang ada di Sacramento, dan Pendeta Berserta Ibu Mariani di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau cukupi segala kebutuhan mereka Tuhan, baik jasmani maupun rohani Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah dengan segala kecukupan mereka bisa melayani Engkau lebih heran lagi di masa yang akan datang Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani Tuhan. Tuhan, kami mau teringat akan misionaris kami yang melayani Engkau di seluruh pelosok dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menjamah mereka satu persatu. Engkau cukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Khususnya kami teringat akan misionari Finalinan yang di Burkina Faso Tuhan, dan juga Dena dan Karen Osby di Central Jawa Tuhan, dan juga misionaris lainnya seperti Pendeta John Chiang, Pendeta William, dan lain sebagainya Tuhan. Kau sertai hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di seluruh pelosok muka bumi ini Tuhan. Pakailah mereka Tuhan, sehingga Injil-Mu boleh disebarkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Dan orang-orang di pelosok yang kecil-kecil Tuhan, tempat-tempat yang kecil, bisa mendengar firman-Mu Tuhan, dan mereka bisa menerima Injil-Mu dan bisa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa kami. Masih banyak lagi doa-doa syafaat kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau tahu apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi beban kami Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar doa-doa kami ini Tuhan, dan menjawabnya sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menutup doa syafaat ini dengan bersama-sama membawakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Lagu yang akan kita nyanyikan, Ku Percaya di Bukit Kalvari, menggambarkan kita manusia sebagai musafir yang hidupnya ke sana kemari, memburu ketenaran, memburu ketenaran atau nama dan kekayaan. Namun tak ada yang dapat memuaskan hati kita. Hidup ini beserta isi dunia akan berakhir. Hanya satu yang dapat merubah kehidupan kita dan dapat kita andalkan, yaitu percaya kepada karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib di Kalvari. Kita nyanyikan Ku Percaya di Bukit Kalvari. Manusia
bagai musafir dalam dunia. Tiada suatu tempat yang tetap, meski nama dan kekayaanku buruk, tak akan aku perolehnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ayat kedua. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku, karena Dia merubahku, beri hidup baru. Kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ayat ketiga. Ku percaya hidup tak dapat ku terka, suatu hari akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut, di sorga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Bu Mar, persilakan. Terima kasih, lagu yang indah, ya, lagu yang sangat mengharukan, membuat kita berpikir kembali perjalanan hidup kita yang mengikuti Tuhan. Pasti ujungnya indah sekali. Amin, amin sekali ya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mau memikirkan satu tema yang sangat sederhana, mengasihi Tuhan. Ya, hanya itu saja, mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Tetapi prakteknya tidak gampang, ya. Nah, saudara sekalian, tadi kita sudah baca kita sudah baca ya tadi bacaan Matius 22 ayat 34 dan 40 yang mau kita bahas hari ini. Ya, saya akan mengulang cepat supaya lebih mengerti ayat yang kita pakai ini ya. Di sini dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Nah, bungkam di sini artinya nggak bisa jawab apa-apa. Ya, orang Saduki tidak bisa bertahan pada doktrin mereka. Doktrin apa? Yaitu orang-orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Ya, ini adalah ayat-ayat sebelumnya. Jadi sebelumnya Yesus didatangi orang-orang Saduki. Ya, nah di sini artinya bungkam. Nih.
Jadi berkumpullah mereka, orang-orang Farisi itu, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi semua orang Farisi itu ahli Taurat, ya, punya titel kalau kita bilang doktor atau profesor bagian teologi gitulah, ya, orang yang terhormat secara agama pada waktu itu. Nah, datanglah salah satu dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya dengan motif mencobai Yesus. Sini dikatakan dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, saudara sekalian, kita tahu motifnya datang mencobai Yesus. Tujuan mencobai pasti negatif. Ya, untuk mencobai dengan tujuan apa? Supaya mencari kesalahan Yesus dan memalukan dia, membuat dia tidak pantas disebut guru atau rabi, dan nantinya ujung-ujungnya adalah menuduh Yesus sesat, menyesatkan orang-orang, akhirnya ditangkap. Itulah tujuan dan keinginan mereka, ya, yang tidak suka Yesus mengajar. Yesus sudah menjawab, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian Yesus lanjutkan, ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ditanya satu hukum, tapi Yesus jawab dua hukum, ya, dan dua hukum ini adalah apa? Yang sama dengan itu, artinya sejajar, sama. Ya, hukum yang satu sama dua itu sama. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu ya, kitab para nabi itu, hukum Taurat itu adalah kitab-kitab yang tulis oleh Musa, 5 kitab pertama itu. Kemudian kitab para nabi adalah kitab-kitab yang tulis oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Bergantung artinya apa? Dalam bahasa Inggris to hang and depend, ya. Jadi maksud kata ini adalah semua hukum atau peraturan harus didasarkan pada mengasihi Tuhan. Ya, itu. Harus itu, ya. Nah, saudara sekalian, menurut saudara, apakah ahli Taurat ini tahu bahwa Yesus bisa menjawab pertanyaannya? Kira-kira tahu nggak? Mereka bukan orang bodoh, ya. Mereka orang pinter tapi licik, ya. Tahu, ya. Mereka tahu, Yesus tahu. Mereka tahu bahwa Yesus tahu jawabannya. Kalau begitu, Bu, kenapa ditanya? Tujuan mereka bertanya bukan supaya Yesus tidak bisa jawab, ya, tapi supaya Yesus bisa jawab. Kemudian dengan jawaban itu mereka menuduh Yesus. Nah, kamu tidak sesuai firman Tuhan. Kamu tidak melakukan menjalankan syariat ajaran dalam hukum Taurat itu. Nah, tujuannya itu. Udah sepakat memberikan pertanyaan itu supaya Yesus jawab. Udah jawab tuh, kamu lakukan gak? Kamu tidak lakukan. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan ya kehidupan Yesus dan orang Farisi secara agama. Nah, memang dia mau kita bandingkan. Dia mau orang-orang yang lihat di situ bandingkan. Bandingkan nih saya sama Yesus, ya. Nah, sekarang kita bandingkan, ya. Orang Farisi itu rajin, ya, rajin mengajar di bait Allah, rumah sembahyang. Mereka berdoa, doanya tuh sudah ada waktu-waktunya. Kalau tetangga kita doanya 5 kali 1 hari. Wah, mereka mungkin lebih, ya. Saking rajinnya, ada jam-jamnya lagi. Tidak peduli mereka ada di mana, di pasar, di lorong-lorong, begitu jamnya sampai, mereka langsung berdoa. Ya. Nah, saudara sekalian, mereka juga rajin berpuasa 3 kali seminggu. Terus mereka juga apa? Rajin memberi perpuluhan, ya, dan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Nah, secara penilaian publik, ya, secara penilaian orang-orang, wah, rohani banget. Rohani gak? Rohani sekali. Dia
tiap hari. Ya, tiap hari. Sedangkan Yesus apa? Yesus hanya mengajar di tempat-tempat tertentu yang terbuka, yang pokoknya ada orang lah ya, rakyat biasa. Sesekali Yesus di bait Allah atau di rumah sembahyang. Dan tidak ada kesan Yesus pernah berpuasa ataupun murid-muridnya, ya. Tapi ya kita nggak tahu apakah Yesus tapi kita juga lihat Yesus tidak ada kesan dia berpuasa, tetapi Yesus rajin berdoa. Ya, Alkitab menekankan Yesus bangun pagi-pagi, Yesus sudah berdoa tenang sendirian. Ya, Yesus tidak berdoa di tempat-tempat terbuka, ya, tidak ada yang tahu Yesus berdoa. Kehidupan doa Yesus bagaimana? Nggak ada yang tahu, kita yang tahu karena kita baca, ya. Apakah Yesus memberi persembahan? Saya percaya ada, dia pasti memberi karena Yesus dididik oleh orang tua yang saleh, Yusuf dan Maria, ya. Nah, pasti diajarin juga hukum-hukum Taurat, memberi persembahan. Mungkin perpuluhan dan persembahan Yesus tidak sebanyak orang Farisi dan orang ahli Taurat, karena kita tahu kehidupan Yesus itu apa? Ya, dia hidup karena apa? Melayani, ya. Dia melayani orang-orang, pasti ibu-ibu atau orang-orang yang dia layanilah yang menyediakan makanan, kebutuhan Yesus dan murid-murid. Mungkin orang-orang yang Yesus pernah tolong sakit atau yang sudah disembuhkan, yang dilepaskan dari kuasa-kuasa roh jahat. Itulah Yesus hidup dari apa yang dia terima dari pelayanan yang diberi, ya. Jadi kalau kita lihat beda, ya. Beda sekali kehidupan dan pelayanan orang Farisi dan ahli Taurat ini. Nah, dengan pertanyaan itu si ahli Taurat ini seolah-olah mau mengatakan bahwa Yesus tidak menjalankan hukum Taurat. Sedangkan merekalah yang mentaati dan melakukan hukum Taurat dengan apa? Dengan pembuktian kegiatan-kegiatan rohani tadi itu loh. Ya, kamilah pelaku-pelaku hukum Taurat. Tapi jawaban Yesus ya tidak disangka bahwa bukan satu hukum loh, tapi dua hukum. Dua hukum ini sejajar, ya, dan kamu belum melakukan dua hukum ini secara utuh, bro. Maksudnya gitu loh ya. Yesus yang mau Yesus sampaikan kepada dia, kamu belum. Kamu baru satu sisi, belum dua sisi. Nah, saudara sekalian, dewasa ini banyak orang Kristen mengaku ya merasa sudah mengasihi Tuhan dengan kegiatan-kegiatan rohani yang mereka lakukan. Ya, kenyataannya belum tentu demikian, ya. Atau paling tidak sebenarnya mereka belum mengasihi Tuhan secara benar atau secara dewasa. Nah, contoh analoginya, ya. Kalau ada seorang anak kecil umur 1 atau 2 tahun, ya, dia berkata pada ibunya, "Mami, I love you. Aku sayang sama mama." Ya, tapi kata sayang yang dikatakan oleh anak kecil ini ya belum berkualitas. Ya, karena dia belum dalam bentuk tindakan, hanya ucapan. Ya, dia sendiri tidak mengerti arti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, anak itu bertumbuh dewasa, dia tidak lagi mengucapkan demikian, tapi dengan tindakannya. Ya, dia mengasihi. Tindakannya, tindakan apa? Misalnya dia memberi perhatian, ya, dia tidak disuruh tidak bantah, dikasih tahu dia nurut bicaranya, tidak kasar, tidak menyakiti perasaan ibunya dan mau menyenangkan ibunya. Nah, itu tindakannya berbicara, gitu, ya. Jadi banyak orang Kristen begitu mudahnya ya mengatakan, Tuhan, aku mengasihi kamu. Tapi belum menunjukkan ia benar-benar mengasihi Tuhan. Belum. Masih berupa ucapan. Belum merupakan tindakan. Ya. Ini dapat dilihat dari pilihan-pilihan mereka. Pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang mereka ambil. Mereka belum menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dan pertama. Belum. Ya. Nah,
Nah saudara, Tuhan tidak menghendaki kita mengasihi dia hanya dengan kata-kata atau sekedar perasaan dan emosi. Ya. Atau sekedar perasaan saja, tapi terekspresilah dalam tindakan, yaitu mau menjadikan dia sebagai yang paling berharga dari segala-galanya. Ya, dari pilihan, keputusan dan tindakan kita menunjukkan dia penting atau tidak penting gitu ya. Nah kata segenap hati tadi ya, segenap itu sama dengan sebulat hati. Sebulat, tidak bercabang hati. Artinya Tuhan adalah pribadi yang harus paling dikasihi lebih dari hal-hal lain dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan haruslah kasih yang melebihi kasih kita kepada siapapun dan apapun. Itu baru bulat hati namanya. Kasih kita kepada Tuhan juga harus terlihat. Terlihat dari kesediaan kita memberi diri kita percaya firman-Nya. Mau diproses melalui pengalaman-pengalaman kita. Ada suka, ada duka, itu pengalaman. Mau dibentuk, mau digarap. Dan dipakai untuk kemuliaannya. Ya. Bukan hanya itu saja, bahkan kita mau menyerahkan pikiran, perasaan kita, kehendak kita, waktu kita, milik kita, termasuk perkataan dan perbuatan kita, juga kesenangan kita, seluruhnya untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Bu, ya, apa tidak berlebihan Bu mengasihi Tuhan sampai segitunya? Ya, sampai segitu ekstrimnya mengasihi Tuhan ya. Saudara sekalian, kalau kita pelajari ya, Injil murni yang diajarkan oleh Yesus itu memang mestinya ekstrim. Ya. Coba kita bayangkan, Yesus mengajar kita apa? Pikul salib. Menyangkal diri. Mengasihi dia lebih daripada orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita. Ya, bahkan nyawa kita sendiri. Mau ikut dia harus apa? Diingatkan harus rela menderita. Bahkan dianiaya, bahkan kehilangan nyawa. Loh, ini kan ekstrim. Ekstrim namanya. Ya, juga hukum yang mau kita pelajari hari ini adalah mengasihi Tuhan dengan apa? Sebulat hati, sebulat jiwa, sebulat akal budi. Itu kan ekstrim namanya. Ya. Tapi hari ini saudara sekalian, ajaran Tuhan Yesus yang murni dan ekstrim ini sudah jarang sekali dikhotbahkan. Ya, di gereja-gereja, sehingga banyak orang Kristen hidupnya manja. Manja dan tidak disiplin lagi. Ya, gereja-gereja sekarang lebih suka menyajikan khotbah-khotbah yang sensasi, yang berupa cerita-cerita dunia yang menarik. Ya, orang-orang hebat pengalamannya gini-gini ya, filsafat yang memberikan kesan pengkhotbahnya tuh pinter, banyak pengetahuan ya, atau khotbah tentang berkat, penyembuhan yang gitu-gitu ya. Nah, saudara sekalian, di 2 Timotius pasal 4 3 yang 4, karena itu akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, akan datang waktunya ya sekarang ini akhir zaman. Ya. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, maunya yang gak sehat, yang aneh-aneh. Tapi mereka yang mengumpulkan, tuh mereka pilih yang memuaskan keinginan mereka. Ini saya mau pengkhotbah ini yang itu jangan. Ya, dan mereka memalingkan telinga kebenaran. Kalau lagi kebenaran mereka memalingkan. Kalau dongeng mereka buka. Nah, ini. Itu zamannya sekarang. Tetapi pesan Tuhan kepada hamba-hambanya adalah beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Nah, ini pesan pada gereja dan pemberita-pemberita firman. Terus ya, harus lebih taat kepada firman Allah daripada manusia. Jadi gereja atau hamba harus terus mengajar walaupun tidak ada yang mau dengar, walaupun yang menolak tidak suka. Jemaat harus terus diingatkan untuk mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi sedikit bercabang, tapi segenap hati. Ya, walaupun sulit atau susah ya, tapi bukan berarti kita menyerah. Ya, kita kalau tidak Tuhan akan kalau susah tidak bisa, Tuhan tidak mungkin menyuruh kita melakukannya. Pasti bisa ya. Nah, sebenarnya saudara sekalian, hidup kita ini sudah dibeli ya, sudah ditebus, sudah jadi milik Tuhan, bukan milik kita. Ini selalu saya katakan ya. Harus ingat, Tuhanlah yang berhak atas diri kita, bukan kita lagi. Tapi Tuhan tuh baik ya, maha baik, penuh kesabaran, juga sopan menghimbau kita untuk mengasihi Dia dengan serela-relanya. Tuhan gak suka paksa, gak mau paksa Dia. Rela baru saya mau, gak rela gak usah. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau seseorang membeli rumah saya atau mobil saya atau motor saya deh. Ya, dia sudah beli. Jadi motor rumah itu bukan milik saya lagi, sudah milik dia, kan dia sudah beli. Saya tidak punya hak lagi atas rumah itu atau motor itu. Benar nggak? Ya, demikian juga dengan Yesus yang sudah membeli kita dengan darahnya dan harganya sudah lunas dibayar. Maka kita bukan lagi milik kita. Kita tidak boleh hidup semau-maunya gue, nggak bisa lagi. Kita harus hidup bagi Tuhan. Ya. Nah, sesungguhnya Allah Bapa layak menerima kasih kita. Karena Dia terlebih dulu mengasihi kita. Dialah yang berinisiatif ya, menyelamatkan kita. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak mau berinisiatif, tidak berkehendak menyelamatkan kita. Dia biarkan saja kita binasa ya binasa. Dia ciptakan lagi manusia baru, produk baru. Bisa nggak? Bisa saja. Ya, ini udah rusak, ya buang aja. Dia cipta lagi yang baru. Apa susahnya? Ya, siapa yang bisa melarang Tuhan tidak bisa? Siapa yang berhak ngatur Tuhan? Gak ada. Ini udah rusak dah. Ya. Tapi Mazmur 145 berkatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dia itu naturnya pengasih dan penyayang. Kalau orang yang naturnya pasif dan penyayang, nggak gampang, ya, tetaplah itu jelek, nggak apa-apa, itu nggak baik, nggak apa-apa, tetap mengasihi, ya, panjang sabar. Aduh, kalau kita panjang, kalau Tuhan panjang sekali sabarnya, tunggu, bandel, tunggu, ya, nunda, nggak apa-apa, saya tunggu. Besar kasih setianya. Besar sekali. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti salju. Ya. Nah, di sini mau mengatakan tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni Tuhan. Kecuali ya, orang itu sendiri tidak mau diampuni. Tidak ada. Ya. Tuhan tidak tega naturnya. Dia tidak bisa mengkhianati naturnya. Dia pengasih dan penyayang. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Ya. Kasih seorang ibu itu besar, ya. Kasihnya besar sekali. Ya, tapi di sini dikatakan apa? Tapi masih ada ibu yang tega, sekalipun kasih ibu itu besar, ada, ya, minoritas lah ya, ada 1-2 yang tega terhadap anaknya memang besar. Tapi sebagaimana besarnya kasih ibu itu hanya sebatas di dunia ini saja, sebatas umur kita di dunia ini. Tapi kalau kasih Allah jauh lebih besar dari kasih ibu. Dia mengasihi kita sebelum kita lahir.
Dan dia mengasihi kita selama kita di dunia ini. Sampai di kekekalan dia tetap mengasihi kita. Tuh panjang gak? Tadi saya bilang panjang. Panjang sekali ya. Jadi betapa besar dan ajaib kasih itu saudara sekalian. Bisakah kita tidak mengasihi Tuhan? Bisa gak? Tapi heran ya. Manusia ini katanya kebangetan. Sombong ya, kebangetan kata orang, jual mahal. Mau ditolong tidak mau. Mau dikasihi sampai sedemikian apa? Ditolak. Jadi maunya apa? Ya. Saudara sekalian, kalau sampai pada suatu hari nanti dia tidak masuk surga, ya, jangan salahkan siapa-siapa. Karena itu pilihan dia sendiri. Dia tidak mau. Begitu besar kasih Allah sudah dipaparkan. Ya. Nah itu. Terus saya kita balik lagi ke hukum tadi ya. Itu mengenai kasih Allah. Ini kita balik lagi ke sini. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah manusiamu seperti dirimu sendiri. Nah di sini ya, yang sama dengan itu yang sejajar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Artinya sama pentingnya, sejajar. Kalau seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi manusia, nah pada dasarnya, pada hakikatnya ia tidak mengasihi Tuhan. Kata firman Tuhan ya. Sebaliknya seseorang tidak bisa mengasihi sesamanya dengan benar kalau ia tidak mengasihi Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Nah, fakta ini apa? Fakta ini seperti sekeping uang. Ada dua sisinya, ya, ada dua sisinya. Jadi uang ini baru sah kalau memiliki dua sisi, ya. Dua sisi. Begitu pentingnya kita mengasihi orang lain atau perlakuan kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Karena apa? Itu menjadi ukuran. Menjadi satu ukuran apakah orang itu diperkenan masuk ke dunia yang akan datang atau tidak. Dan Alkitab berulang-ulang berkata bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya, perlakuannya. Ya. Wahyu 20. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Di dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi semua perbuatan kita dicatat tuh. Di kitab kehidupan yang kekal, yang akan diminta pertanggungjawaban. Itulah sebabnya kita harus hidup dengan baik. Diingatkan, hati-hati, waspada, jangan melakukan dosa. Jangan. Ya, jangan nanti kita menyesal. Ya. Tentu kita masih darah daging, masih diinjak bumi. Kalau sampai ada kesalahan yang tidak disengaja, ya kita ampunlah. Minta ampun Pak Tuhan, minta maaf lah. Gak mahal kok maaf. Ya, kamu minta maaf, dicatat kamu minta maaf. Ya, gak apa-apa, pasti Tuhan mengerti kalau kita tidak sengaja. Ya. Oke? Nah, saudara sekalian, itu kasih kepada sesama. Nah, saya balik lagi ya. Bagian ini kasih kepada diri sendiri. Di sini dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Urutannya apa dulu? Sesama atau diri sendiri? Urutannya diri sendiri atau orang lain dulu? Hah? Diri sendiri. Ya, betapa pentingnya mengasihi diri sendiri. Sebab kasih kita kepada orang lain itu berpijak kepada kasih kita kepada diri sendiri kita. Dengan berpijak pada kasih terhadap diri sendiri inilah kita mengasihi orang lain.
Ya, sering orang bilang, lu jangan egois. Ya, yang dimaksud egois itu apakah sama dengan mengasihi diri sendiri? Ya, kita harus bisa membedakan mengasihi diri sendiri karena egois atau mengasihi diri sendiri secara salah atau mengasihi diri sendiri secara benar. Nah, ini ada 3. Kalau ciri-ciri orang egois kita udah tahu lah ya. Kita bisa lihat misalnya dia self center, apa-apa selalu dia aku. Lihat cara dia ngomong, aku terus ya. Punyaku, aku begini, aku begitu, istriku begini, suamiku begini, kuku terus ya. Nah, kita tahu lah itu ya. Tapi yang perlu kita ketahui hari ini adalah bagaimana mengasihi diri sendiri secara benar. Itu yang harus kita tahu. Ya. Nah, mengasihi diri secara benar harus berpatok atau berlandas pada cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan menghargai kita. Itu patokan kita. Apa yang Tuhan kasih dan hargai dalam diri kita? Apa? Yaitu jiwa dan roh kita. Ya. Yakobus 4 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dulu saya nggak ngerti ya. Tapi berjalannya waktu, maksud ayat ini adalah Allah tidak rela kalau roh kita yang adalah miliknya direbut oleh iblis. Dan binasa bersama iblis. Ya, cemburu di sini adalah tidak rela. Kalau kita berpihak kepada yang lain, kita kan milik dia, punya dia. Ya, nah di sini Allah menginginkan dengan sangat apa yang menjadi miliknya. Milikku balik kepada saya. Nah, ini artinya, ya. Jadi semua roh kita adalah dari Allah. Dan Allah menginginkannya kembali kepada dia. Banyak orang tidak mengasihi dirinya dengan benar, saudara kalian. Mereka tidak memperhatikan jiwa mereka. Tetapi lebih memperhatikan tubuh dan perasaan mereka. Ya, tubuh dan perasaan. Mereka rajin merawat tubuhnya. Ya, menjaga kondisi tubuhnya sehat, tidak sakit, tidak kurang sesuatu apapun. Pokoknya tubuh ini prioritas utama. Demikian juga perasaannya, ya, perasaannya dimanja, tidak boleh tersinggung, ya, tidak boleh tersakiti nih, harus dilayani puas. Nah ini kita mengasihi kita dengan cara begitu. Merawat tubuh itu boleh, ya, tidak salah. Tapi kalau selalu memprioritaskan, ya, tubuh dan perasaan, itu bukan cara yang benar mengasihi diri sendiri. Ya. Roma 13 ayat 14 berkatakan, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di sini. Ya. Tubuh kita ini banyak keinginannya. Ya. Jangan dituruti keinginannya. Harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena keinginan tubuh ini bisa berubah ke dagingan, ya, dan nafsu-nafsu yang mengikat kita. Dan kita harus berusaha mematikan kedagingan dan hawa nafsu itu. Kita disuruh mematikan. Karena iblis bisa memakai hal-hal kedagingan ini sebagai senjata untuk merusak kita. Merusak hidup kita. Ya, kalau keinginan-keinginan kita turuti, bisa mencelakakan diri kita sendiri. Bukan orang lain mencelakakan, kita mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Nah, Allah tidak ingin, ya, kita mencelakakan diri kita dengan cara hidup sia-sia yang begitu kedagingan. Allah ingin kita hidup cerdas, mengetahui kehendaknya dan mengumpulkan harta di sorga. Ya, sebab apapun yang kita cari dan kumpulkan di dunia ini tidak dapat kita bawa. 1 Timotius 6 ayat 7-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Nah, ayat ini ditulis oleh Paulus. Yang ingin Paulus katakan melalui ayat ini adalah berfokuslah pada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Jangan membuang waktu dengan sia-sia dan kesempatan yang diberikan untuk hal-hal yang duniawi. Ya. Yang hal-hal duniawi yang akhirnya adalah zero. Ya. Sebab apapun yang kau dapat dan kau kumpulkan dengan susah payah tidak dapat dibawa keluar. Di sini tidak dapat dibawa keluar. Keluarnya apa? Ya keluar dari dunia ini. Ya, kita mau ke sorga, pindah rumah, tidak bisa dibawa keluar. Dan Paulus lanjutkan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukup untuk bertahan hidup. Supaya bisa setia sampai dipanggil atau dijemput. Atau waktu Yesus datang kembali. Salah satu, itu maksudnya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bertahan di dunia ini. Dengan setia pada Tuhan sampai kita dijemput dan dipanggil. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup ya. Sebagai penutup ya, jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu dapat diartikan begitu ya. Diartikan seperti demikian. Ya, saya buat biar lebih ngerti. Utamakanlah keselamatan jiwamu. Kalau kamu mengasihi dirimu tuh utamakan jiwamu. Serta berusahalah agar orang lain mengalami hal yang sama seperti kau alami. Nah, ini ya. Jadi ayat ini artinya begini. Mengasihi dirimu secara benar, pikirkan keselamatan jiwamu. Serta berusahalah orang lain mengalami hal yang sama seperti yang kau alami. Amin, saudara. Bisa mengerti yang saya sampaikan? Puji Tuhan ya. Nah, kita akan tutup ya dengan bersyukur. Kita mau menyanyi dan sebuah lagu, semua yang menyenangkan hatimu Tuhan. Saya harap melalui renungan hari ini kamu punya gambaran kasih Allah. Mengapa engkau mengasihi Allah? Dan Allah patut dikasihi, sedemikian ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, saya akan nyanyikan sekali. Kemudian kedua kali kita nyanyi bersama-sama. Semua yang menyenangkan hatimu. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan
hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku, katakan, kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapannya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami mau berkata, kami mau menyenangkan hatimu Bapa, karena kami tahu betapa besar kasih-Mu. Kami mau memuaskan hatimu supaya Tuhan suka apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu membuka pikiran kami, hati kami, merubah cara pandang kami, dan merubah sikap hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kerinduan ini terus ada sampai Engkau memanggil kami kembali pulang ke rumah Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan persembahan, kita akan mendengarkan musik dari anak-anak. Mari kita sambut.
Terima kasih kepada KUR anak-anak Joyful Noise yang telah membawakan nyanyian yang begitu indah. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan membawakan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah kita memberi dengan hati yang tulus, jangan dengan paksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui kantung persembahan atau dengan 4 cara lainnya yang sudah tertera di dalam PowerPoint. Namun sebelum itu mari kita persiapkan diri dengan menyanyikan lagu KPPK nomor 124. Kamu telah dibeli dengan dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Demikian inti dari lagu ini. Yesus membayar semua. Bagi yang mereka bertugas, kami minta untuk tampil ke muka. Denganlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, sebagai kirmisi jadi putih bersih. Ayat kedua, adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Ayat ketiga, di depan tatanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa yang dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau telah mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga memungkinkan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau kembali dan mengasihi sesama kami Tuhan. Tuhan, kami hendak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk membawakan persembahan Tuhan yang dapat Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan membacakan 2 kali berturut-turut. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8.
Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah datang pada pagi hari ini beribadah di tempat ini. Bagi mereka yang pertama kali hadir pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang. Saya ada 2 nama di sini yang saya akan sebutkan. Kami minta supaya bisa bangkit berdiri dan bisa dikenal. Saudara Hadi Kusumo, selamat datang. Dan Saudari Suci Muljo, selamat datang. Terima kasih. Jikalau minggu yang akan datang masih berada di tempat ini, di sekitar sini, kami undang untuk bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Ibadah kita minggu yang akan datang 24 Maret 2024 akan dipimpin oleh Saudari Rini Buntaran, pengkhotbah Pendeta Timotius Ching, dan pianis dari Lini Lee. Persekutuan doa Rabu malam dipimpin oleh Saudara Martin, musik oleh Rini Buntaran, dan renungan oleh Ibu Umar. Selanjutnya, Persekutuan East Bay dan South Bay. Untuk Persekutuan East Bay dan South Bay, bagi jemaat yang bersedia untuk membuka rumah untuk persekutuan ini, dapat menghubungi Saudari Dewi Atmaja, yaitu Ketua South Bay, dan juga Saudara Hidayat Liu, Ketua dari East Bay. Selanjutnya, dua minggu lagi kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus gabungan GII San Francisco dan San Jose, tanggal 29 Maret jam 7.30 malam, lokasi di tempat ini. Acara sudah tertera di dalam buletin. Mohon jemaat mendoakan dan dihimbau untuk bisa menghadirinya. Selanjutnya, ada kesulitan sedikit ya. Piknik gereja akan diadakan pada tanggal 24 Agustus di Langsdorff Park, Mountain View. Jemaat yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri, nanti pada saatnya akan diumumkan. Demikian persembahan konsumsi, persembahan bunga mimbar. Bagi mereka yang ingin mendukung persembahan ini dapat menghubungi Saudara Jujun maupun Saudara Yuna. Terima kasih.
trip misi ke Kupang, Naibonat dan juga Pulau Sud dan Pulau Alor akan diadakan pada tanggal 24 sampai 28 Juli 2224. Biaya yaitu tiket pesawat dari Jakarta, transportasi, penginapan, makanan, totalnya adalah 7 juta. Biaya ini akan berubah setelah penutupan pendaftaran. Maksimum peserta 20 orang. Pendaftaran dapat dilakukan secepatnya, tapi paling lambat itu 12 Mei. Bagi mereka yang berminat dapat menghubungi Saudara Suhyanto atau Saudara Erwin atau Pendeta Steven sendiri. Demikian berita gereja pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kita yang penyayang, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Juga anaknya Yesus Kristus yang rela mati bagi kita, berserta Roh Kudus yang diutus Allah akan mendampingi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh. Terima kasih.